saya nggak yakin KPK berani. Nggak berani KPK? Nggak yakin. Pertama, apa alasannya? Pertama adalah KPK sekarang masih berutang budi sama Jokowi. Komisioner sekarang, mereka yang kan mereka kan tim sel dan semuanya kan masih Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi di ruangan khusus ini di kediaman Bapak Dr. Ahmad Yani SH, Ketua Umum Partai Masumi. Jadi taping pada hari ini kita khusus akan membahas juga tema-tema yang khusus, ini terkait dengan sekarang ini dokumen korupsi Jokowi yang ada di tangan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Dan kita akan bahas ini menarik. Kenapa? Karena KPK harusnya tertantang. KPK harusnya menindaklanjuti, dan mungkin juga KPK sudah tahu apa itu isi dokumen Hasto itu. Nah, untuk bahas ini kita akan dengarkan bagaimana ulasan dari Pak Ketua Umum Pak Ahmad Yani. Silakan Pak. Yang pertama, saya nggak yakin KPK berani. Nggak berani KPK? Nggak yakin. Pertama, apa alasannya? Pertama adalah KPK sekarang masih berutang budi sama Jokowi. Komisioner sekarang, mereka yang kan mereka kan tim sel dan semuanya kan masih Pak Jokowi. Bahkan kita beberapa berdasarkan gugatan keputusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya Jokowi tidak punya hak lagi. Gugatannya maki tidak punya hak lagi untuk mengusulkan, menunjuk, karena dia satu periode itu satu kali, kan dia dua kali, dua kali seperti itu. Nah, oleh karenanya ini kan merasa hutang budi, apalagi kultur dan budaya kita ini kan betul-betul patrimonialnya tinggi kan, beras jasa, sungkan dan sebagainya. Yang kedua, saya kira mungkin kita belum tahu juga Pak Heri, apakah dokumen-dokumen atau pernyataan-pernyataannya Hasto yang sudah tersimpan menurut teman-teman dekatnya Mas Hasto itu sudah divideokan. Ya kan, bahkan Ibu Koni sudah menyatakan dia sudah memegang salah satu filenya atau kopinya, takut seperti itu. Dan itu kalau kita lihat dari bahasanya Ibu Koni itu adalah ini menyangkut tentang Jokowi dan menteri-menteri yang lain, tidak hanya Jokowi saja, termasuk menteri-menteri. Dan ini pasti menurut saya Hasto sangat mengetahui tindakan koruptif atau tindakan maling lah. Kita nggak usah ngomong masalah korupsi nanti rakyat bingung. Korupsi ini membuat rakyat menjadi tidak marah, bahasanya jadi korupsi. Tapi kalau maling duit rakyat, kita harus rubah Pak Heri. Istilahnya gitu ya, maling. Jangan kita bilang korupsi, maling duit rakyat. Gitu? Yang harus maling duit rakyat yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini. Saya kira laporan itu udah bertubi-tubi Pak Heri. Sudah begitu banyak ke KPK, ke Kejaksaan, Kepolisian, dan saya yakin seperti itu Pak Heri. KPK kita saja, ya kan, yaitu Ubaidillah Batun kemarin sudah melaporkan kembali, tapi jauh sebelumnya melaporkan lagi bagaimana keterkaitan pada waktu itu yang namanya korporasi Sinarmas dan lain sebagainya, seperti itu. Yang akhirnya orang Sinarmas mendapat alasan mendapat jabatan-jabatan tertentu sampai dubes, akhirnya menjadi ketua KAIN itu kan CEO-nya Sinarmas. Ya, oleh karena itu kita bisa bayangkan dia bisa mendapat Kesang pada waktu itu dan Gibran ya, bisa mendapat suntikan dana luar biasa pada saat kasus korporasi itu lagi disidangkan di Mahkamah Agung tentang kerusakan lingkungan. Itu yang dilaporkan Ubed. Nah, terus kan dengan kasus-kasus belum yang dilaporkan lagi menyangkut masalah jet pribadi, betul, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya KPK sesungguhnya sudah ada lengkap data. Bahkan KPK sendiri menyatakan dengan almarhum Faisal Basri ada keterlibatan Bobby di kasus penyeludupan nikel. Ya kan, dengan salah seorang menteri. Untuk jelas terang benderang itu, Faisal menyatakan itu dia mendapat informasi A1 dari KPK. Tapi kenapa KPK membiarkan? Harusnya kita laporkan KPK ini ke Dewas. Mereka membiarkan, jangan-jangan mereka menghalang-halangi. Jangan
tuduhan delik menghalang-halangi itu dituduhkan kepada kita saja, orang-orang lain, tapi tidak pernah dituduhkan kepada penyidik dan komisioner KPK sendiri. Bisa juga mereka akan melakukan itu. Oh iya, karena itu dari mereka. Kenapa sudah dapat informasinya? Sudah ada informasi yang lebih valid lagi berdasarkan fakta-fakta persidangan Gubernur Maluku Utara juga sudah disebutkan namanya Blok Medan itu Bobby, tapi tidak pernah diusut tuntas. Seperti itu. Bahkan almarhum Faisal Basri itu menyatakan kerusakan yang dilakukan oleh mantan presiden kita pada waktu itu, Presiden Jokowi itu luar biasa. Kalau memang tidak ada kan dianggap fitnah dong. Seharusnya Faisal Basri dipanggil, tapi tidak berani memanggil Faisal Basri. Jadi menurut saya dokumen yang ada pada Pak Hasto ini itu tentu dia akan menceritakan tentang apa yang dia alami, apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Betul, yang langsung dia karena pada waktu itu kan hubungan antara Hasto sama Jokowi ini kan dekat. Dia menjadi inner circle betul, menjadi orang dekatnya Jokowi betul. Paling tidak sampai dari 2014 sampai 2019. Ini kan bulan madu ini putus gara-gara Ibu Mega mengambil sikap tegas menolak keinginannya Jokowi untuk menjadi 3 periode, menolak keinginannya Jokowi untuk memperpanjang jabatan, menolak keinginan Jokowi untuk yang namanya menunda pemilu. Seperti itu. Iya. Nah, jadi muncullah yang namanya skenario paman. Ya, muncullah maka menjadi wapres lah yang namanya Gibran ini. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya kejahatan yang dilakukan oleh rejimnya Jokowi ini menurut saya luar biasa. Kalau misalnya KPK nggak berani itu kan runyam juga kita ya. Maksudnya apa? Makanya saya dari awal Pak Eri, saya ingatkan pada kita berkali-kali juga di kita isi konten, kita minta di moratorium dulu. KPK-nya. KPK, stop dulu. Tapi kan akhirnya Pak Prabowo kan menerima kan, karena ini sudah proses yang sedang berjalan yang dilakukan oleh harusnya DPR pada waktu itu menolak moratorium dulu. Bisa nggak kira-kira masyarakat gitu ya, collect action ini, tapi bukan ke KPK, collect action ini ke PBB, badan yang anti korupsi PBB itu, termasuk OCCRP juga bisa itu kan. OCCRP mungkin laporan dari masyarakat. Saya kira OCCRP itu juga mendapatkan data-data dari dalam negeri juga. Pasti itu pasti. Dan mereka dapat data yang kan tindakan koruptif itu kan tidak hanya mengambil, tapi perilaku, bagaimana nepotisme, perilaku kebijakan-kebijakan menguntungkan pihak-pihak yang lain juga. Pelanggaran HAM juga termasuk wilayahnya OCCRP seperti itu. Betul. Kalau khusus untuk yang korupsi Jokowi ini dibawa langsung ke kan bisa diusut Pak Eri. Contoh itu kemarin kalau nggak salah sudah disebutkan, saya dengar ya dari Antoni ya. Antoni Budiawan. Pada waktu pembangunan kereta cepat. Betul. Kenapa Jokowi kok membatalkan Jepang? Setelah itu Cina katanya murah, ternyata akhirnya berlipat juga. Ganda, betul. Siapa yang mengaudit itu? Kan belum pernah diaudit. Betul. Proyek kereta cepat itu. Siapa yang mendapat manfaat? Siapa yang bermain di balik itu? Enggak. Saya yakin ini ada orang yang mencuri uang rakyat ini. Ya kan, maling duit rakyat. Apa bahasanya tadi? Iya, maling. Bukan korupsi ya, maling. Maling duit rakyat. Iya. Artinya kalau udah predikat mencuri duit rakyat, pencuri uang rakyat. Kalau udah pencuri, maling ditujukan ke Jokowi dan keluarganya gitu kan, itu kan masyarakat sebetulnya bisa. Karena kita masyarakat ini merasa agak kurang itu karena kata-katanya terlalu sederhana, korupsi. Dan karena harus kita rubah, mencuri uang rakyat, maling uang rakyat. Kalau korupsi istilahnya istilah formal gitu. Formal. Ya, tapi kalau kita menyatakan kita harus rubah. Mencuri uang rakyat, maling uang rakyat. Artinya sama aja dengan maling ayam yang memang kadang-kadang masyarakat marah kemudian ditangkap dia. Bayangkan ada kadang-kadang maling ayam, maling apa, masyarakat marah langsung dibakar, itu dia, dibunuh, dihukum. Nah ini kita bilang ini maling rakyat, uang rakyat. Gara-gara dia menjadi rakyat susah, gara-gara dia akhirnya subsidi BBM dicabut, gara-gara dia akhirnya subsidi listrik dicabut, gara-gara dia petani susah subsidi pupuk dicabut, beras mahal, harga telur ini gara-gara maling-maling uang rakyat ini. PHK, iya kan. Seperti ini gara-gara maling uang rakyat seperti ini. Betul. Kalau jadi istilah kita enggak usah pakai istilah korupsi, maling. Jokowi adalah maling uang rakyat, mencuri uang rakyat. Iya. Kita berharap sekali jadi kita ingin betul Pak Mas Hasto segera gegarkan. Nah, itu dia. Ya kan. Jangan dicik. Mau dicik boleh. Apa? Siapa lagi? Kasus yang mana lagi?
Saya yakin Mas Oso, jangan lama-lama, jangan nanti kalau sudah nanti KPK menggunakan hak-haknya, nanti kan kehilangan momentum. Menurut saya kita dorong Mas Hasto untuk segera memainkan jilid 1, jilid 2, ya mainkan terus seperti itu. Iya, kalau kaitannya dengan yang Bu Koni nyimpan di itu kan kopi, kopinya, ya. Aslinya di Hasto. Saya nggak tahu apakah di Bu Koni itu asli atau di City Kopi, kita nggak tahu. Tapi paling tidak saya yakin masuk sudah menyimpannya berkopi-kopi seperti itu. Kalau bisa kirim ke kita biar kita juga bisa tayangkan kayak gitu. Kan kita kan apa namanya publik berhak tahu juga seperti itu. Ini kan seperti apa namanya bertentangan ya antara dari beranian Hasto sama KPK. Kalau misalnya saya yakin Mas Hasto berani. Kalau dari pernyataannya dengan mengutip Bung Karno, risiko penjara dia akan hadapi. Berani dong, Mas Hasto yakin berani. Artinya KPK juga nggak ada tanda-tanda mau nangkep ya? Enggak, ini makanya kita minta KPK jangan bermain politik. Stop KPK bermain politik. Ya kan? Usut kasus yang lebih besar nih, bukan berarti kita mentolerir ini kan. Usut kasus yang lebih besar nih, nggak ada, saya patut diduga kasus pembangunan infrastruktur di zaman terdapat maling uang rakyat. Dia jangan korupsi, maling uang rakyat. Salah lagi, bukan kecil itu kan, infrastruktur jalan tol itu banyak. Jadi kalau tadi dikemukakan kemarin Pak Eri, pimpinan KPK, komisioner ketua KPK suruh rakyat lapor, udah ada, nggak usah rakyat lapor, buka laporan Ubed, buka laporan kemarin juga kita banyak, bahkan ada laporannya Peri Julianto dan kita Novel Baswedan, laporan Abdullah Mahwa, laporan Pak Busro, itu mantan komisioner KPK dong. Kenapa KPK bisa menyatakan gitu ya? Menantang masyarakat. Karena mereka seolah-olah mereka mau menutup diri, ini kejahatan, bukan delik aduan. Anda sudah ada dapat saja informasi sudah menggelegar di Tempo, harusnya tindakannya proaktif. Apalagi kita malu hari ini ternyata lembaga luar negeri OCCRV itu membongkar skandal ini gitu loh Pak Eri. Itu memalukan sekali. Memalukan sekali. Harusnya KPK tampil. Kalau enggak kita bubarkan saja KPK. Apalagi kalau apa yang dikemukakan oleh lawyernya Hasto ya, Patra MZ ini junior saya. Bahkan ini sprindik baru-baru ini kan juga proyek juga. Kan setiap sprindik kan ada anggaran. Dipolitisasi ya? Bukan, proyek anggaran juga. Proyek anggaran. Ya kan, itu yang saya sering kritik ke KPK. Jauh sidang-sidang kan, delegasinya banyak datang menghabiskan uang. Kasusnya 500 juta, tapi KPK mengeluarkan uang 1 miliar contoh. Kan namanya rugi. Iya. Itu koruptif juga namanya gitu. Iya, maling juga. Iya dong. Jadi sekarang kita uang rakyat diambil, maling uang rakyat. Temanya maling uang rakyat. Maling uang rakyat. Jokowi maling uang rakyat ya. Artinya memang perlu kita sosialisasikan itu, harus kita terus sampaikan itu kepada masyarakat supaya masyarakat paham dan jadi langsung asosiasinya seperti maling ayam gitu kan, seperti maling ayam, maling apa, maling celengan uang masjid, macam-macam itu. Pelakunya kadang-kadang dibakar oleh rakyat. Iya. Sekarang ini ada maling besar. Maling kas negara. Jadi harus diapain ini gitu. Itu. Dan KPK jangan diam diri. Tidak hanya KPK, kejaksaan kita kasih jempol, tapi jangan stop. Ya. Termasuk usut juga kasus yang Pak Prabowo marah, kok vonis hukumannya rendah. Iya itu gitu. Timahnya. Ini orang ini mulai bergerak, hati-hati. Saya ingatkan kepada KPK, ingatkan kepada Kejaksaan Agung, kepolisian, hati-hati. Ini Pak Prabowo ini kereta lagi jalan. Ini dia akan tancap gas ini untuk membersihkan dia. Musuh negara adalah korupsi katanya. Kita sampaikan Pak, jangan sebut korupsi Pak, musuh rakyat yang maling uang rakyat. Oke, betul. Mudah-mudahan nanti Pak Prabowo di sambutan pidato lagi tidak lagi menyebutkan korupsi, tapi menyebutkan maling uang rakyat. Langsung mengohok gitu ya. Terima kasih Pak Ketua Umum. Terima kasih juga pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Mudah-mudahan apa yang tadi diuraikan oleh Ketua Umum tentang maling uang rakyat, dalam hal ini dokumen Hasto itu memang betul-betul bisa di-follow up oleh KPK. Nah, KPK harus betul-betul proaktif. Tidak istilahnya menunggu laporan dari masyarakat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.